selamat pagi. Semuanya. Jadi pada pagi ini kami akan mempresentasikan dari kelompok kami yaitu sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf manusia merupakan dari jaringan sel-sel saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf ini mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan interaksi antara seorang individu dengan lingkungan sekitarnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur aktivitas sebagian besar tubuh lainnya. Tubuh mampu berfungsi sebagai suatu kesatuan yang harmonis karena mengatur hubungan saraf di antara sebagai sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf neuron yang berkumpul membentuk suatu batas umum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Dua fungsi sistem saraf. Secara umum sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai fungsi utama yaitu satu, memelihara fungsi tubuh, dua, mengatur kegiatan dalam tubuh, tiga, menerima rangsangan eksternal dan internal, empat, mengelola rangsangan yang diterima, lima, merespon rangsangan yang diterima. Bagian sel saraf. Sistem saraf terdiri dari ada sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls kepada sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel saraf terdapat inti sel, plasma, mitokondria, sitoplazma, dan badan Golgi, misosom, dan badan sel. Badan sel merupakan kumpulan retikulum endoplasma tempat transportasi sintesis protein. Dendrit adalah sel saraf pendek dan panjang. Dendrit merupakan perbuatan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Akson disebut neurit. Neurit adalah rambut sel saraf panjang yang merupakan peruluran plasma badan sel. Dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis pelapon myelin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalan rangsang. Pelapon myelin tersebut dibungkus oleh sel-sel saraf yang akan membentuk suatu jaringan yang dapat menyediakan makanan untuk neurit dan membantu membentuk myelin. Lapisan myelin sebelah luar disebut neurofibrillema yang melindungi akson dari rangsangan. Bagian neurit ada yang tidak dibungkus oleh lapisan myelin. Bagian ini disebut dengan nodus fibril dan berfungsi menjalankan jalannya rangsangan. Jenis-jenis saraf. Sensori berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor penerimaan rangsangan ke sumsum tulang belakang. Motorik berfungsi untuk mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Rangsangan yang diantarkan berasal dari atau diterima dari otak dan sumsum tulang belakang.
penghubungan merupakan hubungan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami tentang sistem saraf. Kepada teman semua, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh bisa boleh. Fokus itu tiga atas saja. Nomor satu, saya ingin bertanya, apa perbedaan dari gangguan sistem saraf dengan cedera saraf, dan bagaimana cara kita untuk memulihkan, apakah kita dapat pulih dari cedera saraf dan gangguan sistem saraf? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Willy Kultom dari kelompok 1. Apa perbedaan gangguan saraf dan cedera saraf dan bagaimana cara mengatasinya? Perbedaan gangguan saraf dan cedera saraf itu sangat berbeda. Dan perbedaan gangguan saraf itu terjadi kerusakan dari sistem sarafnya, seperti dari neuronnya atau dari otak. Biasanya kalau sistem yang kerusakan dari otak itu seperti tremor, tangan getar, atau kalau dari neuronnya seperti itulah. Jadi cedera saraf yaitu terjadi ketika kita sedang olahraga, tidak pemanasan yang merusak dari sel sarafnya. Ya seperti itulah. Jadi cara untuk mengatasinya, bagaimana cara mengatasinya itu agar menghindari risiko cedera, mengurangi penggunaan zat kimia atau alkohol. Jadi seperti itu. Sekiranya pas dari jawaban saya. Cara menghindari risiko cederanya itu bagaimana contoh-contohnya? Atau menghindari dari risiko cedera itu ya seperti kita berolahraga, sebaiknya kita melakukan sebuah pemanasan, perenggangan untuk bagaimana sel saraf itu lebih enggak terkejut ya, Lebih longgar. lebih terbuka atau lebih terlatih sedikit lah. Jadi sekiranya pas dari pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Golan, saya dari kelompok 8. Saya mau tanya, otak itu kan pusat keseimbangan. Apa yang terjadi ketika otak itu dirusak? Iya. Otak kecil itu pusat keseimbangan. Apa yang terjadi ketika otak kecil rusak? Secara umum coba bisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gohan. Otak kecil keseimbangan apa yang terjadi ketika rusak? Secara umum otak kecil rusak karena pusat keseimbangan otak itu kecil, maka gerakan otak manusia berfungsi tidak dapat bekerja optimal. Hari mau bertanya lagi? Udah ada? Oh, satu lagi. Agak jauh. Udah orang nggak aman ya malah. Kenapa ya, Diko? Ya. Saya sudah dari Amalurun dari kelompok 3 ingin bertanya, seseorang mengalami gangguan jiwa, sistem saraf apakah yang terganggu pada orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut atau DGJ? Oke. Baik,
Jadi saya akan menjawab pertanyaan Syuhada di nomor punggung dari kelompok 3. Seseorang mengalami gangguan jiwa sistem saraf otak. Apa yang membuat orang tersebut menjadi gila? Nama sistem sarafnya, nama sarafnya. Ya. Jadi salah satunya yang membuat orang tersebut bisa menjadi gila kerusakan saraf dari sel otak besar, yaitu lobus temporalis yang berhubungan dengan pendarahan ciuman, berfungsi untuk mengikuti otak secara keseluruhan dan kegoncangan. Jadi sekiranya kurang pas bisa disempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Oke, sekian presentasi kami. Udah. Presentasi kami saraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.